Halo semuanya, namaku Hans, aku dari Fuse Couple Intercon. Hari ini aku akan membahas topik sharing yang berjudul The Power of Self-Control. Sebelum kita mulai, ayo kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau hari ini Tuhan, kami dikasih kesempatan untuk membahas dan mempelajari apa yang jadi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur setiap kami dan mengingatkan supaya kami Tuhan betul-betul jadi murid-murid Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima firman Tuhan, memahaminya dan lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, dalam bulan ini kita sedang banyak membahas tentang excellence in relationship, ya, sesuai tema tahunan kita di Fuse, yaitu excellence ya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sadar bahwa bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, itu adalah hal yang penting. Karena hubungan dengan sesama adalah kesempatan untuk kita bisa menunjukkan kasih Tuhan. Dan di dalam membangun hubungan dengan sesama dan orang-orang sekitar kita, kita butuh yang namanya self-control. Kita butuh pengendalian diri. Karena tanpa self-control atau pengendalian diri, akan sulit untuk kita bisa berelasi dengan sesama kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih. Tanpa self-control itu menjadi satu hal yang sulit ya untuk dilakukan, untuk menjalin hubungan dengan sesama kita. Justru tanpa self-control mungkin akan sangat mudah untuk kita bisa dikuasai oleh emosi kita. Dan tanpa self-control, hubungan-hubungan kita mudah untuk rusak. Karena mungkin kita akan mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, tindakan-tindakan yang impulsif, dan mudah terpicu oleh konflik. Karena seperti yang tertulis di Amsal 25 ayat yang ke-28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, ketika kita tidak memiliki pengendalian diri, akan banyak terjadi kerusakan dalam kehidupan kita. Dan termasuk dalam hubungan kita. Emosi dan tindakan yang tidak terkontrol akan merusak komunikasi dan kepercayaan dengan orang-orang di sekitar kita. Di Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32, dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Tuhan mengajarkan bahwa self-control ternyata bukanlah sebuah kelemahan, tapi justru sebuah kekuatan. Karena dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai yang 23, self-control itu ternyata adalah salah satu buah roh yang menggambarkan karakter ilahi. Nah, Tuhan Yesus adalah contoh yang terbaik mungkin dari pribadi yang punya self-control yang baik. Melewati berbagai pencobaan, godaan dari padang gurun sampai mati di kayu salib. Dia memilih untuk terus taat sampai akhir. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita supaya bisa bertumbuh di dalam self-control? Ya, ada 3 poin yang aku mau sharing hari ini. Yang pertama adalah renew your mind, atau pikiran yang baru. Di Roma 12 ayat 2, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kuncinya adalah punya pikiran yang baru. Nah, pikiran kita ini wajib diisi dengan firman Tuhan, diperbaharui oleh firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan itu. Supaya pada akhirnya kita mempunyai hikmat yang baru, pikiran yang baru, yang berguna untuk membedakan mana yang jadi kehendak Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika pikiran kita baru, kita mulai bisa melihat seperti Tuhan memandang juga. Dan bukan lagi dikuasai oleh emosi dan kehendak kita saja. Nah, poin yang kedua, yaitu mengerti dan menghindari pemicu dari emosi negatif. Nah, di Matius 5 ayat 29 sampai yang ke-30. Kalau matamu menyebabkan kamu berdosa, sekalipun itu matamu yang paling baik, cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada kamu dilemparkan ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap. Begitu juga, kalau tanganmu menyebabkan kamu berdosa, sekalipun itu tanganmu yang paling kuat, potong dan buanglah tanganmu itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada kamu dilemparkan ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau kita betul-betul menjaga kehidupan kita agar tetap murni. Kita harus mulai mengenali dan mungkin menghindari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita menjadi mudah marah, cemas, dan akhirnya kehilangan pengendalian diri atau self-control itu. Nah, kita butuh terkadang diam sejenak, tarik nafas yang dalam, ya, dan pikirkan, ucapkan firman Tuhan. Ketika pemicu-pemicu itu datang. Nah, di sini kita perlu belajar untuk menenangkan diri dan tunduk dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu membangun akuntabilitas lewat komunitas. Nah, ayatnya dari Ibrani 3, ayatnya yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sulit untuk kita bisa bertumbuh dalam self-control atau pengendalian diri ketika kita hidup sendiri. Nah, kita butuh komunitas itu, di mana our brothers and sisters yang di dalam Tuhan itu bisa saling mengingatkan kita, bisa saling menegur, bisa saling mendoakan, menguatkan, agar kita betul-betul sama-sama menjadi kuat untuk tetap hidup di dalam iman yang teguh. Nah, di dalam komunitas iman yang sehat, kita itu diajar untuk punya self-control dan juga disiplin untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi, di dalam pembahasan hari ini, self-control itu bukan tentang kita bertahan dan membuat kita jadi merasa terkekang atau frustrasi dengan keadaan kita. Tapi Tuhan mau ajarkan bahwa self-control itu kita belajar untuk menenangkan diri, diam sejenak, dan berdoa, meminta untuk Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Karena ketika kita ikut dengan kehendak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita.
Dan percayalah ketika kita ikut kehendak Tuhan, percaya dan taat sama Tuhan, pasti banyak aspek kehidupan kita yang akan menjadi lebih baik, termasuk hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Thank you and God bless you.